Saudara, Provinsi Kalimantan Timur termasuk salah satu provinsi dengan kondisi keamanan yang kondusif berdasarkan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Namun demikian, Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam 5 besar tingkat kerawanan pilkada. Hal ini dikarenakan faktor geografis wilayah provinsi yang di dalamnya ada Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Provinsi Kalimantan Timur memiliki 10 kabupaten kota yang terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota administratif. Berdasarkan pelaksanaan pilkada sebelumnya dan juga pemilu presiden, kondisi keamanan di berbagai wilayah Provinsi Kalimantan Timur kondusif. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yulianto mengatakan, situasi di wilayah Kalimantan Timur pada saat pelaksanaan pilkada masuk dalam kategori aman. Secara nasional, wilayah Kalimantan Timur ini tidak masuk dalam kategori rawan, sehingga masih dalam kategori yang aman. Ini patut kita syukuri. Cuman memang ada beberapa tempat yang menurut penilaian Kapolres itu mempunyai nilai kerawanan. Kerawanan itu berbagai macam indikator. Salah satu indikator kerawanan itu misalnya jaraknya jauh. Ada TPS yang mungkin memang harus dilalui dengan berjalan kaki. Ada TPS yang distribusi logistiknya harus menggunakan perahu-perahu kecil. Itu kan termasuk kerawanan. Kenapa rawan? Karena bisa jadi pada saat distribusi logistik yang memerlukan pengawalan dari kepolisian, tetapi karena medannya berat, sehingga bisa saja logistik itu tidak sampai tepat waktu, sehingga mengakibatkan mungkin molornya pencoblosan misalnya. Ini kan prediksi kerawanan. Hal senada dengan Polda Kalimantan Timur dan Rem 091 Aji Surya Natakesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan situasi Kamtibmas di Kalimantan Timur aman. Indeks kerawanan yang kita asesmen melalui kondisi keamanan tidak juga seperti yang digambarkan oleh indeks kerawanan pilkada oleh rekan-rekan dari Bawaslu. Kalau kami menilai bahwa Kalimantan Timur ini ya termasuk daerah yang kondusif. Kenapa? Karena mungkin tinjauannya dari indikator tingkat toleransi. Kalimantan ini kalau kami tidak salah tingkat toleransinya itu berada pada termasuk ranking yang atas. Oleh karena itu dengan toleransi yang ada ini juga pengaruhnya terhadap situasi keamanan itu bisa kita kategorikan lebih sedikit kondusif daripada daerah yang lain yang tingkat toleransinya berada pada level yang rendah. Sehingga kami yakin bahwa indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu menjadi masukan bagi kami untuk kita bisa merumuskan strategi pengamanan yang terbaik dalam penyelenggaraan pilkada. Namun demikian, penilaian berbeda disampaikan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Apabila aparat keamanan menilainya dari parameter Kamtibmas, maka KPU dan Bawaslu menilainya dari parameter proses pelaksanaan kontestasi. Bagi KPU dan Bawaslu, kondisi geografis Kalimantan Timur yang sebagian wilayah sulit diakses menjadi satu parameter kerawanan pilkada. Dari sisi penyelenggaranya, yang kami khawatirkan itu adalah untuk distribusi, kerawanan dari sisi distribusi. Nanti di mana misalnya ada di daerah-daerah yang itu nggak bisa dilakukan pendistribusian ketika menggunakan misal moda darat. Harus menggunakan sepeda motor, bahkan sepeda motor ada harus menggunakan perahu ketika misalnya banjir, ya kan. Nah ini yang kita harus antisipasi, dan kami di KPU Kaltim
melalui nanti KPU kabupaten, karena kan posisi logistik itu kan semuanya di kabupaten kota. Jadi semua logistik dari kabupaten kota kami nanti menginstruksikan kepada teman-teman KPU kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk distribusi. Kerawanan kami sih lebih kepada ke sana dalam distribusi logistik di hari H nantinya. Selain kondisi geografis, kerawanan yang menjadi perhatian pihak penyelenggara pemilu adalah kekhawatiran terjadinya kecurangan pada pelaksanaan kontestasi. Kaltim masuk dalam 5 besar ya, tingkat daerah rawan nasional gitu. Memang kerawanannya dari sisi kontestasi ya. Kemudian kontestasi, kemudian ada dari sisi kerawanan bagaimana pelaksanaan perlindungan hak memilih ya, karena beberapa daerah di Kalimantan Timur itu terdapat persoalan di geografis. Kami punya pengalaman dalam pemilihan umum yang lalu, pemilihan kepala daerah yang lalu, beberapa daerah itu harus melakukan pemungutan suara lanjutan disebabkan surat suara itu atau logistik pemungutan suara itu belum tiba di tempat H-1 sehingga mengalami keterlambatan. Itu satu. Kedua, dari sisi kontestasi memang beberapa daerah di Kalimantan Timur itu terjadi kontestasi yang hangat ya, karena ini kembalinya wali kota atau wakil wali kota, bupati dan wakil bupati untuk menjadi kontestan di pemilihan kepala daerah itu mempengaruhi. Ada 3 daerah yang menjadi kantong suara di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, serta Kota Bontang, yang merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Kalimantan Timur.